Selamat malam Jebratim. Biasanya gue sama Nesa, sekarang sama Messi. Nah, Lionel Messi. Lionel Messi. Kalau di Arsenal, Lionel Meso. Kemarin Meso. Baru ya. Diganti O doang. Berharap Arsenal punya bakat seperti Messi nanti 20 tahun lagi. Cuman ya ngarep aja terus ya. Harap aja, nggak Keep mungkin on dreaming. Arsenal punya orang yang berpotensi. Gimana nih Pip? Lu tumben ada di sini Pip? Iya, orang-orang katanya kan bilang gue ganti Nesa, enggak. Enggak Ini ya? gue biar buat ngegarap penonton cewek aja. Lu segitu womanizer gitu ya, magnet wanita ya? Enggak ya? Enggak ya? Aman. Tapi kalau ada Apip di sini berarti mungkin Apip juga mewakili mungkin fans-fans yang musim ini puasa gelar lah ya. Walaupun Copa del dapat, tapi Ya. Liga Champions nggak dapat, Liga nggak dapat ya. Gimana perasaannya Pip? Iya, seenggaknya kan gue mah nggak kayak Madrid lah gitu, nggak puasa gelar kan. Maksudnya kalau Barcelona seburuk-buruk ke Barcelona masih dapat gelar, masih dapat Copa del Rey. Ini kalau lo pada belum tahu siapa namanya Afif itu Afif Putra Wandi. Jadi dia memang anak pertama, putra pertama dari bos kita Pak Wandi ya ini. Ya dia berharap menjadi anak pertama gitu ya, bisa ongkang-ongkang kaki, nggak perlu kerja di depan layar, punya uang. Tapi itu cuma mimpi sebenarnya. Gue ini sih berharap Pak Wandinya ogah kayak gitu. Wandinya ogah. Banyak banget Afif Putra Wandi, ada Popon Putri Wandi juga. Popon Putri. Ya kan dia punya Iya, punya adalah dua di situ kan. Emang gue lagi nyari jati diri gitu sih Bang Panji. Maksudnya awal-awal kan nama gue Afif Syafi'i. Ya. Kan Betawi banget nih, agak berat gitu kan. Eh. Jadi nama ganti Barcelona Afif Safi. Gitu. Gue kira itu udah Afif titik Safi. pencarian jati diri gue. Ternyata Pak Wandi ada. Udah Afif Putra Wandi. Berarti sekarang tujuan terakhir lo adalah mencapai Pak Wandi gitu ya. Pantas memakai nama Wandi di belakang lo. Udah bukan jadi stand upper, bukan jadi orang terkenal, tapi cukup namanya Wandi ada di nama belakangnya. Kalau sekarang gue mau ngomongin soal sebelum ngomongin nanti malam yang emang rame banget, mungkin kesempatan pertama Ole mendapatkan trofi atau memang mantan pelatih Arsenal yang dibuang bisa mendapatkan trofi lagi. Ada juga nih kisah seputar Luka Modric nih Viv, yang perpanjang kontrak udah tuir masih diperpanjang. Apa Madrid gak punya pemain muda yang dipercaya nih Viv? Nah, tapi gue salut sih, maksud gue Modric tuh di Madrid itu udah dapat apapun kan. Ya. Nggak apa-apa lah Modric setahun doang gitu, setahun lagi bisa dibuang kapanpun gitu ya. Tapi kalau gue boleh saran ke Real Madrid ya, kalau mau kontrak Vinicius seumur hidup. Hah? Kok Vinicius? Kenapa Vinicius? Biar ada Lord di Madrid, biar lucu-lucuan. Kalau bisa biar Vinicius sampai dianggap sampai jadi karyawan tetap. Udah kayak Oki gitu ya, dari artis jadi karyawan tetap, bayarnya terima kasih walaupun nggak perform gitu ya. Nggak itu, maksud gua si Vinicius harus tetap di Madrid, dia berkembang di situ, jangan sampai kayak mengikuti kakak seniornya Robinho gitu kan. Robinho ke City pindah, akhirnya karirnya sekarang UMR gajinya. Makanya jangan sampai Vinicius pas demo buruh ikutan, jangan sampai. Tapi kan kalau alasannya kan Vinicius masih muda Pip, masih ada kesempatan lah buat berkembang. Menurut lo masih ada kesempatan gak sih buat Vinicius? Vinicius, gue sih pengen dia tetap di Madrid aja, buat pengen ya. ibaratnya kalau lagi serius-serius harus ada punchline gitu. Vinicius itu ya. Tapi Itu kalau ya Modric pokoknya ya gue sih walaupun gue Barcelona ya ngelihat Modric udah tua tapi masih jago, seru lah kita tunggu Modric tahun depan kayak gimana. Dengan Modric menandatangani kontrak setahun lagi, berarti Modric mengiyakan kalau dia akan puasa gelar lagi setahun. puasa gelar lagi. Tapi yang pasti nggak pernah puasa memberikan kita sponsor adalah GeForce pastinya. Fast moving automotive parts punya Indonesia pastinya. Ini itu dia kalau mau ngecek produk-produknya, ada aki mobil, ada aki motor, ada helm, ada macam-macam yang kalian pecinta otomotif bisa cek di Instagramnya @geforce_id. Kalau kalian mau lihat-lihat produknya, review produknya ataupun juga mau lihat harganya berapa, bisa cek di situsnya dan juga di e-commerce kesayangan kalian ada di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan apapun yang menjadi e-commerce kesayangan kalian. Monggo, jangan cuman bawa mobilnya bisa tapi nggak ngerti akinya apa. Pakailah GeForce pastinya. Oke, kita hari ini ada rame Vip, ada lu, terus ada siapa? Ada Coach Justin. Ada Coach Justin, ada pandit baru. Ada tamu ya, pandit baru ya. Jadi gue kedatangan gue di sini, nantilah gue jelasin lah gitu kan. Tapi selain yang seru-seru sebelum kita bahas itu di Arsenal, Villarreal sama MU ya. MU ada ini juga stand up bola yang lagi rame-ramenya. Wih, siapa tuh? Nope. Nope, ini dia nih. Tapi yang orang banyak nggak tahu ada Afif Putra Wandi di sini. Ada Oki mantan Putra Wandi. Dan ada Aldi Taher di sini juga.
Mungkin ini yang membuat mereka jadi nggak konsentrasi. Belotti datang ke lapangan, sampai lapangan mikir gini, aku latihan apa nge-grab nih? Ini gimana ngawas di detik, aku nggak bisa nih ngawas Bang Awi. Dibalas Bang Awi, santai Pak. Nah, santai beneran. Aduh, nggak ada materi nih Bang Ogi, suruh stand up no. Tapi saya ngamatin teman-teman komik yang perform di sini. Dan hampir semua komik yang perform di Jebret Media itu komik-komik mediocre. Ya, yang terkenalnya itu nanggung. Itu dia Nope, sang stand up komedian, bunyi-bunyian idola suci 9. Selengkapnya bisa saksikan di Jebret Media TV. Dia mirip-mirip Aldi Taher ya. Jadi kalau misalkan nanti nggak sukses, bisa menjadi Aldi Taher wannabe. Tadi udah ada Afif Putrawandi yang memberikan analisanya seputar Luka Modric. Dia kayaknya udah mulai mau ngambil jabatan pandit-pandit nih kayaknya. Atau host, jangan Pip ya. Tapi sekarang juga ada tamu nih, selain Coach Yasin. Ada Adrian. Ini Adrian dari Indo Man United ya? Betul. Sebagai apa lo? Member atau juga jadi pengurusnya? Sekarang mengurus sih. Pengurus juga? Awal kenal sama Coach Yasin di mana nih? Kok bisa jadi kenal sama Coach Yasin? Kemarin sempat ada acara bareng. Acara bareng. Terus mental lo kenal gak sama dia? Enggak sih. Enggak ya? Biasa aja ya? Enggak, karena acaranya beda. Acara itu nggak boleh hajar. Kalau di sini bebas. Oh iya, tapi gimana? Lo itu baru kenal pertama Coach Yasin? Baru kenal pertama. Kesan pertamanya ketemu dia gimana? Gue bingung kemarin, gue sempat nonton tuh. Ini orang host apa pandit apa semuanya gitu. Kok dia lebih banyak ngomong daripada orang-orang? Gimana Adrian? Ya orangnya beda sih ya sama di Twitter ya. Beda Di ya? sosial media. Kalau sosial media kan itu yang kayak gua rasakan. lu kardus, lu apa, lu bangkuang gitu. Tapi kalau ketemu enggak lah. Baik ya, orangnya baik. fair-fair aja kan Fair-fair sebenarnya iya. kan. Asal lu bisa sopan tetap gitu ya. Betul, Attitude-nya juga nggak sotoy kan. Oke, ini walaupun Adrian juga fans MU atau dari perwakilan fans MU, tapi dia juga tetap akan mengikuti diskusi kita terkait bahasan-bahasan yang lain, termasuk soal timnas Inggris yang sebenarnya kemarin kita juga sempat ngebahas juga, tapi dari point of view yang berbeda dan juga dari panit yang berbeda. Kita ngomongin dari pemanggilan Southgate di 33 nama ini, profesional squadnya numpuk banget, ya wajar karena ini masih ibaratnya Southgate ini kayak masih pusing gitu milih nama-nama yang ada dari talenta-talenta yang musim ini cukup bersinar, termasuk di bek kanannya yang menurut gua masih numpuk banget di sana. Ada TAA, Reece James, Trippier, Walker, ya itu dia 4 nama itu yang menurut lo kira-kira melihat mungkin gak sih TAA yang kemarin sempat akhirnya dibuang dan juga sempat akhirnya dipanggil lagi, ada yang bilang dia kurang cocok sama gaya mainnya Southgate atau mungkin Southgate kurang suka sama tipikalnya dia. Menurut lo kansnya TAA mungkin gak untuk tembus ke Euro? Menurut gua TAA pasti jadi pilihan pertama ya. Oke. Tapi kembali lagi Harusnya ya, harus ya. Dia mau main 4-2-3-1 atau 3-4-3 tetap TAA di kanan sih menurut masih gua. bisa. Kalau Coach Yasin Lo pakai kaos promosiin Adidas segede itu dibayar berapa? tetap di Tadi ujung. asal ambil aja coach buru-buru. Gimana Kira Coach lo lo dibayar? ngelihat bek kanan yang ada itu ya lo Gue bilang sih blunder besar. Ini awalnya ini menjadi bukti bahwa Inggris nggak akan kemana-mana. karena Kalau lu punya pelatih yang pelin-pelan, lu nggak tahu lu kalau mau geser nama besar itu udah sesuatu banget. Sama kayak Enrique, Ya. geser Ramos konsisten. 26 pemain dia bawa 24, ngerti nggak? PD-nya tinggi, entah itu benar atau salah kita nggak tahu. Oke. Tapi PD-nya tinggi. Tapi kalau lu berani tidak menseleksi pemain sebesar TAA dan Henderson, berapa hari kemudian lu tarik lagi, lu untuk gue sih ya, somehow lu nggak percaya diri. ya. Somehow nggak percaya diri dengan squad yang lu sudah seleksi. Lu seleksi 30 lebih loh. Iya, Kenapa harus 2 orang pemain ditambah lagi 2? Ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau menurut lo ini dia akan survive atau tembus atau menurut ini cuman kayak Tembus ya, lah. formalitas doang Southgate Enggak. biar orang nggak kecewa sama TAA. Henderson dan TAA itu layak jadi starter. Oke. Nah, Bahwa dia memiliki masa yang agak kurang, wajar. it happens. Sekarang ya semua kan? pemain Liverpool juga kemarin Yang banyak bikin yang gue turun. beren ngapain lu panggil Reece James? Lu udah ada Walker, ada Trippier, ada TAA, Reece James. Enggak, dan juga menurut gua setelah terakhir Piala Dunia Southgate itu ganti formasi. Dia Ya. sempat 3-4-3 center back. dan 4-3-3 terakhir. Ya. 4-3-3 itu saat nggak ada tren. Dan menurut gua dia masih pusing sih mau pakai formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. It doesn't matter dia mau pakai apa, memang makanya diperbolehkan banyak pemain kan. Dia bisa pakai 3 back, 2 back,
coming up wingback atau lebih defensif wingback, it's okay. Cuman lu ngapain bawa seleksi 4 main bek kanan. bek kanan gitu loh. Iya, iya, iya. Ya kalau Hanya ini kan masih turun ke 24. masih turun. 26 coach. Ya sorry. Oh iya, 26 nanti. Turun ke 26, makanya gue pengen lihat siapa yang dicoret. Kalau menurut lu siapa? Dari Rhys James merem. Ini pasti fans Chelsea nggak setuju. Mungkin Chris James gue juga setuju. For sure Rhys for James. sure. Tapi kalau dari sisi karakter yang dibutuhkan, ini kan ada 4 nama gitu. Menurut lo mereka masing-masing punya karakter apa sih dari TAA? Karakternya apa? Rhys Gini James ya, apa? zaman sekarang itu kan semua wingback harus bisa nyerang. Ya. Satu, oke. Kita lihat. Bisakah kurang? Makanya nggak masuk. Dan kalau Maka di dari area itu kan bisa bisa crossing. nggak masuk. Defense-nya kuat. Trippier, Ya. nyerang oke. Ya. Oke banget. Alexander Arnold, nyerang oke, crossing oke. Walker, crossing ya so-so, nyerang lumayan, tapi defense lebih bagus. Nah Rhys James, Kan dia suka punya tendangan-tendangan keras jarak jauh. Tendangan kalau Iya, kata spekulasinya betul. luar biasa, Tapi Pak. orangnya di mana? Bolanya kemana? Ngerti nggak? Ya. Kalau lo sama Rhys James juga. Menurut lo Rhys kenapa? James Karena sih. dari dibanding pesaingnya, menurut lo apa yang membuat Rhys James paling layak untuk digeser? Iya, ada Arnold, ada Trippier, ada Kyle Walker. Nah, emang- ya, Rhys James Tapi yang kan Trippier harus- juga kemarin sempat ngilang kan 10 pekan karena 12 pekan ya karena judi dan juga performanya maksudnya kemarin nggak terlalu top lah di Atletico. Menurut Tapi lo? tetap selama kualifikasi kemarin Trippier tuh selalu di bawah sih. Karena dari Piala Dunia sebelumnya memang Trippier jadi Iya, andalan betul. juga kan sama Southgate. Oke, kalau itu dari bek kanan ini lihat ada beberapa nama-nama lain kayak misalkan yang muda-muda nih ada Greenwood sama Saka. Ini menurut kalian ini mana nih? Oh enggak. Oke, itu tadi versi BT Sport. Kalau ada Greenwood sama Saka ini menurut kalian apakah mereka akan tembus? Karena Saka dulu deh. Saka ini kan ibaratnya positioningnya nggak jelas itu bisa back kiri, bisa sayap kiri, bisa sayap kanan. Tapi untuk timnas yang kompetisi dengan jaraknya pendek, apakah pemain justru seperti ini kayak nggak punya keunggulan gitu? Karena ya di posisinya kan masing-masing udah punya orang terkuat Kalau coach. Saka, lu harus lihat ini pemain baru 18 tahun. Betul, setuju Atas- gua. atas 19 Makanya ini tahun. apakah bisa- Jadi dia juga nggak bakalan jadi starter. Oke, tapi cadangan pun masih tembus menurut lo? Oh, for sure. Untuk- Cadangan untuk masih Euro. tembus karena seandainya ketinggalan, dia masih punya power, kekuatan, skill untuk bisa menjadi pembeda Oke. pada saat ketinggalan. Ngerti nggak? Di posisi mana menurut lo dia kira-kira? Whatever, kiri terbaik? kanan nggak ada Tapi kan masalah. udah punya banyak juga dari sisi kedalaman ya coach, dari serang Iya. sayap kiri, sayap kanan, gelandang. Ya betul, cuman kan kita nggak tahu performa. Jadi kalau gue jadi pelatih, gue menseleksi pemain tidak hanya berdasarkan nama. Oke. Lu boleh punya nama bagus, tapi kalau lagi jelek nggak lu ambil. Ya, Iya kan? betul. Seperti Nah, Ramos lah Saka ya. nggak punya, Saka ibarat nggak punya nama. Ya. Tapi performanya lagi bagus. Oke. Musim ini lagi bagus. Jadi lain diberi kesempatan. Tidak sebagai starter, tapi buat kan pelapis. ya si Southgate nanti akan tahu gue kurangnya ada di mana. Ya kan pada saat latihan, pada saat match pertama, kedua. Tapi gue feeling gue dia akan dapat menit bermain lah. Oh, gimana lo? Adrian? Enggak. Karena, Kalau ya kan, menurut gua, feeling gua malah Saka akan ketendang sama Greenwood sih. tercoret sama Greenwood. Iya. Bertahan apa terbuang? Maksudnya Saka kebuang, Oh, Greenwood kebuang. yang stay. Oh Di gitu. garis, Kenapa? Greenwood juga menurut lo layak untuk stay iya. dengan Greenwood walaupun ada dipanggil, ya nggak mungkin jadi starting line up ya. Pasti Iya, dia jadi pemain bangku cadangan dan menurut gua Bukayo Saka sama Greenwood ya pasti semua lebih pilih Greenwood sih. Karena kalau Greenwood misalkan udah dua-duanya terbukti terbuang gitu. mungkin nggak menurut lo? Karena kan di sana udah ada Sancho. Justru gue bilang kalau Greenwood itu apa ya? Greenwood bisa jadi penyerang nomor 9 coach. As a strike, Greenwood belum terbukti sebagai penyerang nomor 9 10 whatever lah, tapi lebih sebagai winger. Iya, iya. Kalau kita lihat sebagai winger dalam posisi bermain di MU, cetak gol nggak terlalu banyak. Saka dia multiple, bisa bermain di mana-mana, bahkan sebagai bek kiri bisa. Justru sebagai cadangan lebih baik lu sebagai pelatih punya pemain kayak gitu. Tapi kalau gue jadi Southgate, dua-dua gue nggak ada yang coret. Saka tidak, Greenwood tidak. Nah ini kalau ngelihat dari squad ini sebenarnya juga cukup tricky kan. Ada banyak pemain yang juga masih berpacu dengan kebugaran. Kayak misalkan Maguire berpacu dengan kebugaran. Ada Jack Grealish yang juga sempat lama cedera. Tapi masih tetap dapat satu tempat pasti. Menurut kalian ini Grealish akan... Ini belum pasti kan? Belum. Belum. Cuman Grealish ini kayaknya udah kalau digadang-gadang emang bahkan mantan-mantan main Inggris udah pada yakin gitu. Kalau Grealish pasti harus tembus. Menurut kalian Grealish ini akan menambahkan efek apa di timnas Inggris setelah
Ya banyak yang bilang kan dia nih kayak punya skill yang di atas rata-rata dibanding pemain Oh iya, Inggris lainnya kalau gitu skill kan. iya. Iya. Kalau skill ya, cuman yang gue permasalahkan dengan Visinya Green nggak ada kan ya? visinya nggak ada. Buat no Bukan vision. masalah skill. Lo kayak Kalau nonton skill, semua iya. episode Coach Justin ya? Udah hafal kata-katanya Coach Justin. Berantem sama Gary Lineker. Ini penonton setia DPI dan Justo. Menurut gue Jadi yang dia dikenal hafal. malah Oli Watkins mungkin. Oli Watkins, Karena striker. Grealish itu di kualifikasi Inggris dia selalu dibawa loh. Iya, iya. Selalu benar. dibawa. Tapi jarang main juga, selalu jadi cadangan lah. 3 pertandingan terakhir kalau nggak salah dia starter coach. Oh, ya karena banyak yang cedera kan Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Nah ini kalau ngelihat dari Eric Dyer, ini kan nggak terpanggil. Padahal oleh si Southgate bener-bener biasanya suka banget sama back yang menurut gua nggak jelas nih, back nggak kurang kuat. Defensive midfielder juga kemarin akhirnya digeser ke back. Gue Ini kalau jadi saat gue nggak ada pemain Spurs gue ambil. Nggak ada yang bagus. Ya cuman Harry Harry Kane. Kane. Harry Kane oke. Harry Kane gue setuju. kalau kalian boleh ngasih opini dari 33 nama ini yang menurut kalian harusnya keluar siapa aja? Tadi kan Reece James sudah pasti sebut. Tadi lu sebut Oli Watkins, terus Kiper si ini siapa? Si Ramsdale. Aaron Ramsdale. Ramsdale, Aaron oke. Ramsdale. Oke, Ramsdale. Siapa lagi coach? Lo ada Nick kira-kira? Pope itu dibuang karena dia ini kan lagi operasi Iya, lutut. Nick Pope. Oli Watkins gue setuju. Watkins, Calvert. oke. Terus Calvert-Lewin juga. Calvert-Lewin buat Iya. penggantinya Harry Kane siapa Nothing, dong? man, enggak lah. Setuju. Terus Lingard juga sampah. Hey, West Ham, come on. Lingard naik. sama Ward-Prowse mungkin nggak dibawa ya? Sama Tapi siapa? Ward-Prowse, James Ward-Prowse. James Ward-Prowse, yang Soton. Southampton. Enggak, coret juga. Sama Ben White mungkin. Ben White ya back tengah ya. Dibanding Connor Cody lo lebih pilih Connor Cody ya? Iya. Sama Ben Godfrey-nya Everton. Sama Ben Godfrey Everton. Gimana coach? Lo pasti juga ngeliat Buang back-back juga. Inggris banyak yang mediocre nih. Iya, buang juga. Bohong juga. AWB mana sih nggak ada? Oh ya. Nomor 5 deh. Stone stay Skywalker itu lah. masuk semua. Yang main yang jelas-jelas aja lah. Pasti jelas ya. Oke, itu dia dari Inggris. Udah diskusinya dari bersama Aden dan juga Coach Jasin. Nah sekarang kita akan masuk nih ke laga nanti malam final yang menjadi kesempatan Ole untuk Oh apa? Oh iya ya. Kalau menurut kalian pemain yang layak dipanggil, yang belum terpanggil tapi harusnya ada di timnas Inggris. Ini kan dari versi BT Sport nih. Tadi kan lo sempat nanya Wan Bisaka. Iya. Nah menurut kalian, ini Nick Pope tadi lo bilang operasi kan? Iya, iya. Nah dari nama-nama ini harusnya ada nggak yang lebih pantas dibandingkan yang nggak ada di, yang ada tadi di squad? Menggantikan ada. yang- Nggak ada. Setuju, Tarkowski, Nggak ada. Eric Dyer. Ini yang ada di sini layak dicoret semua. Wan Tomori. Bisaka enggak dong coach? Oke, nah Wan sekarang gue mau Bisaka nanya lagi. sama Apip nih. Ini biasanya out of the book. Nih Pip, ini pemain-pemain ini menurut lo siapa yang layak dan nggak layak dipanggil? Yang harusnya layak dipanggil juga siapa? Kalau yang layak dipanggil sih udah ada si Bamford kan. Maksudnya dia orang Inggris yang top skor juga di bawah Salah doang kan. Iya, Dia iya. gitu. Harusnya harus dipertimbangkan gitu. Lu pernah nonton Bamford main nggak? Di bawah salah Bruno. Di bawah salah Bruno. dia suka nanya gitu. Lu pernah nonton Bamford main nggak? Cuman kan gue ngeliat Harry baca. Kane, Salah, Bruno, ya Bamford di bawah Iya. ya. Nah, Mungkin iya. top scorer orang Inggris kali ya, di bawah Harry Kane ya. Dia butuh 2019 peluang untuk bisa cetak. Oh. Tapi kan iya Ini maksudnya kiper kelihatan. katro, ini striker katronya minta ampun asli. Tapi nggak tahu coach kalau yang mendampingi dia pemain-pemain berkualitas kita nggak tahu. Iya sih, karena dia juga nggak ada yang Ya berkualitas. tapi kan. will you take that risk atau lu ambil yang risk yang jelas-jelas aja? Ya Werner juga Ya. 2019 peluang juga nggak Siapa? masuk. Timo Werner 2050 peluang juga nggak ada yang masuk kan. Ya, Yang masuk kan dipanggil 3 juga. gitu. Kalau dia Makanya timnas Jerman katro juga. Depannya kayak Havertz sama Werner. Udah wassalam lu. Apalagi Beb, siapa Sama dulu? ini kan kalau biasa kekurangan di back kiri, terlalu numpuk di back kanan. Kalau main back kanan semua kan agak susah tuh kalau di kanan semua kirinya kosong kan. Yang main kan cuma satu, Pip. Di Iya kanannya benar. nanti dia. Tapi kalau Nah, misalkan pinter dicari juga lu. dicari-cari ini ya, kan punya Chilwell kan, Chilwell. Iya, Chilwell. Chilwell. Chilwell tuh udah nggak terlalu asik sih menurut gue dicoret aja. Karena dia Dan nggak namanya chill. udah nggak enak. Karena udah ngacil dia. Iya, santai. Udah Terlalu nggak santai chill. ya, Well Chilwell doang, gitu. udah nyantai baik. lagi. Kalau disuruh panggil satu pemain, panggil James Milner. Kenapa? Loh, kok Milner? Milner soalnya palu gada, dia apa aja dikerjain. Disuruh gelandang main, gelandang. Disuruh back kiri main back kiri. Disuruh kiper jadi kiper dia. Ini nyari tukang apa nyari pemain, Beb? Ini nyari tukang dong, James Milner. Dari yang Waduh, iya nggak aja ada. lah. Ada lagi, Beb, yang kira-kira menurut lo nggak layak dipanggil? Oh iya satu lupa gue. Emil Smith Rowe.
itu harusnya dipanggil. Ya, masih muda coach. Lu masih pernah besar. nonton Elvis Saka Metro juga gak? Tiap hari, tiap weekend. Salah gue nanya. Dia stres coach. Tiap Dia stres weekend. coach di klubnya Arsenal. Nggak, gue rasa dia harus beri kesempatan biar regenerasi nggak telat. Masih butuh Iya, lah, tapi nggak masih sekarang masih lah. punya waktu panjang Emil lah Smith-Rowe dia. is good loh. Masih punya waktu panjang lah Emil Smith-Rowe kan. Oke, itu dia dari Apip juga. Ada lagi Pip? Ada punchline yang bagus nggak Pip? Ntar di sesi berikutnya. Desi berikutnya. Oke, ini dia menuju laga final nanti malam MU vs Villarreal menjadi kesempatan Ole meraih trofi dan juga ada mantan pelatih Arsenal yang dibuang sama Arsenal malah ngalahin Arsenal dan punya kesempatan meraih trofi lagi. MU lawan Villarreal. Ngomongin kans yang selama ini ya Emery abis dibuang sama Arsenal tiba-tiba dia bisa membuktikan sama klubnya bahkan ngalahin Arsenal. Ini punya peluang besar ya? Tapi sebelum kita jawab kita lihat dulu nih teasernya. Jujur ya. Saya waktu itu saya mau pensiun dari Arema ya. Oke, Tapi itu yang berbeda ya. ya berbeda-beda. Dan itu yang kamu nggak terlalu suka. Kalau yang kayak begitu. Kamu sebagai pemain suka cari sensasi kan? Kamu tidak dikasih kepercayaan tentang penalti. 19 gol kamu tidak ada dari titik penalti. Itu mulai lagi dia gosi-gosi. Dia salah televisi. Kamu nggak dia. dikasih penalti ya? Gol berarti kamu mencetak 28% gol dari Arema musim itu. Wih, bonus gede dong. Jadi yang membuat kamu juga sangat betah tuh selain manajemen tentunya adalah kedua Aremania masyarakat dan Malang. Aremanita. Arema. Ya bukan darah, tapi enggak. Itu dia Jebret Loka Series, bisa disaksikan di Jebret Media Channel pastinya yang pengen nonton kisah karirnya Eloko selama menjadi sepak bola profesional tapi belum sampai ke Rans Cilegon ya karena sekarang baru memulai karirnya sama Rans dan juga Bang Bes. Oke tadi yang gue lanjutin soal MU lawan Villarreal ada juga Emery yang membuktikan sama mantan klubnya bahkan sama dunia dia masih ada dengan klub yang ya semenjana pemainnya juga banyak yang pemain udah melewati masa jayanya tapi dia bisa menembus final gitu. Lo Adrian sebagai fans netral lo melihat pencapaian Emery. Fans netral apaan? Gak ada netral-netralnya dia. Ya kan ini dari sisi Netral dong. Kan dia nggak Netral mungkin apanya netral? Kan dia nggak mungkin jelek-jelekin Emery karena bukan barisan sakit hatinya Arsenal. Lo sebagai fans Nggak MU ada gitu ya urusan. ngelihat Emery gitu sekarang ada di final bukannya Arsenal. Ya mungkin dia memang cocoknya ya di Klub Spanyol, mediocre ya? di klub Atau Spanyol dan klub Spanyol? mediocre. Arsenal bukan mediocre memang. Oh iya sekarang ya, ya. Oh, ya. sekarang. Bukan apa. Tapi kalau lo lihat kemarin juga dia ngalahin perjalanan yang ngalahin Arsenal, ngalahin tim-tim lainnya, berarti sebenarnya dia punya kapasitas itu kan memoles pemain. Mungkin di Arsenal nggak dikasih yang nggak dikasih kepercayaan penuh kan. Menurut gua sih waktu dia lawan Arsenal tuh terakhir itu agak beruntung ya. Iya sih. Agak beruntung. Udah dibombardir Arsenal, itu. Arsenal udah Udah dibombardir main sama pakai 10 orang Arsenal. tapi masih bisa golin Iya. si Pepe itu. Ya kalau waktu dia di Arsenal menurut gua ya kurang dikasih jam terbang ya. Ya. Bukan jam terbang apa, kurang dikasih waktu lebih lama. Kepercayaan lebih lama lah ya. Gimana coach? Lo ngelihat Emery ada di sini dengan segala pemain yang udah pada senior-senior, ada Laurent Albiol yang udah melewati masa jayanya, ada Kokelang ya, ada Kokelang, terus ada Alcacer. Etienne Capu. Hah? Etienne Capu. Iya, Lu Etienne Capu. nilai pelatih itu kan bukan dari trofi. Ya. Kalau lu nilai dari pelatih dari trofi, lu nggak ngerti olahraga. Kalau lu bilang Ole jelek kalau kayak gitu. Nah emang jelek. Lah, Itu kan jangan kan dia belum ada trofi. Lu jangan nilai dari trofi, kan dia nggak ada trofi. Gue nggak gue nggak pernah nilai oleh dari nilai atau trofi. Oke. Kalau Emery dulu. Kita bahas Emery. Nanti gue bantai oleh. Ada waktunya. Santai aja. Jadi kalau gue bilang Emery ini, kenapa di Arsenal tidak berhasil? Gue rasa lebih ke masa adaptasinya, komunikasi dengan pemain, tahu cara pemain manajemen itu jelek. Nah dia balik ke kandang di mana bahasanya budaya yang semua cocok. Ini pelatih sebenarnya nggak jelek. Dan ekspektasinya nggak setinggi Arsenal mungkin ya. Dan ekspektasinya mungkin nggak setinggi Arsenal. Karena dia sudah terbukti dengan Sevilla, sekarang Villarreal, bahkan di PSG pun nggak. Dia bisa bantai di Barca waktu itu walaupun akhirnya kalah, tapi kan bisa ngalahin Barca di kandang dengan skor 4-0. Itu kan sebuah prestasi juga, ngerti nggak? Nah, gue lihat dia benar-benar memaksimalkan pemain-pemain mediocre yang ada di Villarreal. Apalagi Capoue masih bisa main di situ yang udah di IPL dibuang kemana-mana. Laurent Albiol yang udah kemana-mana dibuang. Albiol. Pokoknya bener-bener dibuang, tua, nggak direken, nggak di apa. Bahkan pemain cadangan Arsenal aja, Coquelin masih dimainin. Ngerti nggak? Tapi ada hasilnya. Dia bisa memaksimalkan Dia itu bisa, kan. nah inilah.
Tapi berarti bagus dong dia sebagai pelatih memaksimalkan situasi yang ada gitu. Betul. Gue nggak bilang dia jelek juga. Oke, ya, tapi Justru bukan gue yang bilang top lah. dengan kapasitas yang ada, inilah bedanya dengan Ole. Kapasitasnya harus bisa jadi juara, tapi di situ-situ aja. Emery kapasitas ada, tapi pemainnya sangat minim, mediocre, tapi dia bisa memaksimalkan. Kita tahu bahwa turnamen ini kan tergantung drawing, ya kan? Ada Butuh Cuma- luck lah. Emery ini masuk final bukan pertama kali, Iya, ada 4 5 kali. 5 kali. Iya. Dan Ngerti terakhir nggak? kalah sama Ya, waktu sama Arsenal pun dia artinya he has something gitu. Iya. Iya. Dia benar-benar pelatih yang spesialis Kompetisi turnamen, turnamen. sistem gugur dan lainnya. Maka dari itu, walaupun di atas kertas 2 level di bawah MU kualitas pemain ya. Tapi jangan meremehkan Villarreal. Nah, kalau berkaca kemarin dari pertandingan akhir lawan Real Madrid yang sangat merepotkan Madrid ya pada kemarin. Sangat. Itu golnya Madrid kedua di flag itu. Iya. Iya. Ngelihat kemarin gaya main yang sangat rapat, ya walaupun dia Iya. juga nge-pressnya juga lumayan sangar gitu ya. Ini lawan MU bisa menjadi sebuah kejutan nggak sih? Bisa banget. Karena MU sering banget bingung nih lawan tim yang begini biasanya. Villarreal kemarin di awal kan Lawan benar-benar ngegas Madrid langsung. bertahan kan. Betul. Setelah Lawan bikin gol, Barca high press. Iya, high press. Iya. High press dan Barca kewalahan juga walaupun ujung-ujungnya karena kualitas pemain pasti ada 1-2 pemain yang bikin kesalahan dan apa. Nah, ketemu tim kayak Barca, Madrid, MU di strap. Ya. Nah, kalau belum individual blunder atau kesalahan error tidak terlalu fatal, MU akan kesulitan. Oke. Walaupun tetap dengan kualitas pemain MU, kalau Bruno Fernandes on fire, Rashford on fire, selesai juga ini Villarreal. Iya. Masalahnya Iya, begitu iya, loh. iya, fire ya. Cuman kita juga tahu MU juga 10 match terakhir nggak konsisten juga performanya. Turun. Kalau lu gimana Adrian? Melihat Villarreal yang kemarin bisa menang besar, bisa nahan seri, tiba-tiba juga bisa kalah sama Celta Vigo. Ini kan dia juga sebenarnya nggak punya konsistensi, tapi ketika dia lagi dalam performa bagusnya bisa menyulitkan Madrid, bisa menyulitkan Barcelona. Lawan MU yang juga nggak ada Maguire kemarin, tadi kata coach dalam beberapa pertandingan terakhir juga nggak bagus gitu ya. Menurut lo ini meragukan nggak sih? Karena kemarin MU juga tahun lalu kan anti klimaks Iya. lawan Sevilla. Menurut lo Menurut seperti gue sih udah pertandingan terakhir, udah final, udah main mental sih. Menurut gue ya, udah main mental dan ya kalau dari segi pemain ya jelas MU di atas kertas jauh lebih hebat dan ya kita lihat di 15 menit pertama sih. Apakah Villarreal akan kayak kemarin lawan Madrid langsung nyerang dan MU kewalahan habis itu dia tinggal bertahan? Ya kita bisa lihat nanti. Gue setuju, ini udah masalah mental. Beban itu ada di mana? Di MU. MU lah. Yang ngebet cari trofi untuk pertama kali itu MU, itu Ole. Mereka udah lama nggak bisa dapat trofi, sekarang mereka benar-benar ngebet. Tapi bisa nggak MU bermain di bawah tekanan? Tapi Untuk gue masih tanda tanya. Tapi 26 Mei ini harinya MU coach. 22 tahun lalu Nah, kita lu mulai treble. kardus, mulai fans MU itu. MU itu punya 3 fans klub loh. Iya, Karena iya. begitu banyak fansnya, ternyata kardus semua. Gak UI lah, gak Man United lah. Serius banget. Emang gitu? Jebretim lihat ya, ini kita sengaja undang Perwakilan MU. narsum dari fans yang berbeda. Betul. Biasanya kan anak yang gue kenal banyak anak UI. Sekarang non UI sama aja kardusnya. Enggak, itu kan cuma selentingan doang kok. Lawan lihat. Gimana? Sekarang kita ngomongin dari sisi MU-nya. Ini yang menjadi kekhawatiran adalah nama Maguire yang kemarin bahkan di latihan nggak ikutan gitu kan, di bench doang. Bahkan terakhir Eric Bailly juga katanya cedera ringan gitu ya, walaupun kita belum tahu dia akan turun apa enggak. Kalau menurut lo kekhawatiran Maguire nggak ada ini kan orang pada takut banget gak sih ngeliat defense yang shaky banget. Ya kalau ya takut ada lah. Cuman gue lihat dari statistiknya Villarreal, mereka tuh nggak pernah, bukan nggak pernah, sedikit banget bikin gol dari set piece. Dan MU itu lemah di set piece, sering banget bobolan set piece. Dan menurut gue, kalaupun nanti Bailey nggak main, asal Tuanzebe dan Lindelof, gue rasa udah cukup. Udah cukup mengkhawatirkan. Udah cukup bikin deg-degan dua. Enggak lah. Gimana coach lo ngeliat backnya ini kan ya bahkan kadang-kadang di eranya di saat Maguire lagi prime aja pasti ada kecolongan dari misalkan Lindelof, bahkan Maguire pun juga pernah dulu di awal-awal sering kecolongan gol-gol aneh di awal-awal laga gitu kan, gak Gue sih konsentrasi. nggak ngelihat ini kasusnya kayak Liverpool dengan tidak hadirnya Van Dijk. Gue tidak lihat jadi masalah. Memang lebih kurang kuat lah, lebih berkurang.
Tapi kan Liverpool dengan non Van Dijk nggak selalu kebobolan juga, sering juga clean sheet. Betul. Yang jadi masalah di Liverpool kan di depan. Nah MU sama. Yang jadi masalah mereka tidak selalu konsisten di depan. Dan Bruno pun menurut gue ya setengah tahun terakhir tahun ini itu performanya udah menurun dibanding setengah tahun awal musim sama musim lalu. Diforsir soalnya Iya, Bruno ya. karena diforsir. Forza Iya. dia bisa nih. Hampir semua pemain diforsir. Iya ya, seingat gue dia turun itu waktu Pogba cedera. Yang Oke. sempet 6 minggu dan waktu Pogba balik dia balik perform Ya, lagi gitu. intinya adalah biasanya dia kasih 5-6 asing yang top, sekarang mungkin cuma 2. Biasanya dia bisa cetak 1-2 gol, sekarang mungkin nggak Tapi cetak mungkin gol. karena faktor ada Cavani juga nggak sih coach? Karena kan waktu ada Cavani, waktu nggak ada Cavani belum reguler, dia lebih banyak ke dekat gawang. Iya, betul, Sementara betul. ada Cavani True. dia lebih banyak, True. ya akhirnya turun, jadi pelayan gitu Ya, kan. mungkin di atas kertas ada pengaruhnya sedikit. Ya kan? Tapi ini kan kita bicara pemain smart. Cavani pun juga pemain smart. Betul. Bruno pun demikian. Itu nggak masalah. Yang jadi masalah kan tetap manusia, tetap pemain. Cavani pun ada momen-momennya di mana dia main jelek. Iya kan? Biasa aja. Jadi ya, ini yang jadi masalah dengan MU, kenapa mereka selisih 12 poin dengan City dan lain-lainnya, padahal kompetitornya ancur-ancuran juga semua. Iya kan? Ya. Ketidakkonsisten justru pemain depannya. Ya. Mereka nggak banyak pilihannya kan cuma praktis Rashford, Cavani, Martial, beruntung Martial cedera, kalau nggak tambah Katro lagi Yes, tuh, Martial. Greenwood, Daniel sama James Bruno, sampah ya ya. kan? Nah, Daniel James kan nggak dianggap. lu kalau ngerti bola dikit kan nggak banget ini pemain. Gue setuju soal itu, gue setuju. Iya Gue juga kan? setuju sih. Gua Kemarin lari-lari dibuang lagi. Gue kemarin nonton MU lapis 2 kan. Asis ya. Buset, ini pemain asli ini di SSB gue aja gue coret itu. loh. Tapi coach menurut gue ya, setelah Maguire cedera, MU tuh beberapa 6 apa 5 pertandingan terakhir tuh nggak ada main serius sih menurut gue. Makanya ntar malam doang nih yang serius. Oh, MU udah nggak ngejar. Justru itu bahaya, enggak. Gini ya, lu tidak bisa sebagai tim bermain tidak serius. Karena lu harus menjaga ketajaman. match fitness Mungkin juga. fansnya akan dilihat, oh ini nggak terlalu serius jadi nggak apa-apa kalah dan emang nggak ngaruh untuk ranking, tetap rank 2. Cuman lu sebagai pelatih, dan ini gue ngalamin sendiri, lu harus menjaga ketajaman. Oke. Ngerti nggak? Dan ini sangat penting sekali. Jaga performa. Jaga performa dan itu nggak bisa kita 5-6 match nggak bermain bagus, yang ketujuh kita akan bermain bagus. It doesn't work like that dalam olahraga. Nah ini tugas pelatih untuk menjaga ketajaman. Oke, kita lihat dulu prediksi line up. Kalau menurut Adrian, kita ada gambar nggak? Prediksi line up menurut lo nanti malam final ini Semoga sih Daniel James main. ya. Ya ini sih. Ini menurut lo yang terbaik. Pogba ini. jadi kiri. Iya. Ya Tonzebe, antara Tonzebe atau Bailey Jadi ya. Greenwood jadi pelapis dulu ya. Greenwood pasti jadi pelapis. Ini karena kan mereka udah main 2 full. tahun diturunin oleh terus. Kan selalu begini. Enggak lah, kan Cavani Kita baru. bayar. Cavani baru. Pogba juga Ya, belum oke, lama nah, jadi kiri. Pogba kan Luxio, praktis Enggak, tapi belum lama jadi Luxio kiri. musim ya. lalu tenggelam pas coach. pas dia cedera, pas dia hilang lah. Emang jarang dipakai. Cuman sekarang kan Teles diberi kesempatan beberapa kali, tapi Kemarin, nggak perform juga. Iya dan kabarnya McTominay Fred kalau kata Kin yang nggak akan juara dengan 2 pemain ini menurut lo layak mengisi dua-duanya ada di starting lineup atau harus pada Matic atau Ini bukan soal layak nggak layak, udah nggak ada lagi. nggak ada lagi ya? Iya. Dibanding Matic artinya ini udah lebih layak ya? Greenwood Cadangan. Menurut gua Greenwood akan dicadangkan karena dia akan jadi wildcard terakhir kalau misalkan MU ketinggalan. Di saat Rashford udah mulai mainnya ngasal. Betul. Jadi Ole agak main aman dengan 2 DM, kalau seandainya nggak jalan atau apa baru diganti 1 DM. Iya, McTominay, jadi Fred untuk keluar, gue make sense salah satu ini, keluar iya, tukar iya. Greenwood. Iya. Sementara kalau kita lihat di Villarreal sebenarnya punya nama-nama yang punya kenyang akan asam garam dunia pesepak bolaan. Iya, iya, Albiol, Parejo, Baka. Baka gitu ya. Oh iya. Gua Sebenarnya yang mereka takut nih- punya mentalitas yang juga bisa menyakiti MU sebenarnya kan. Iya. kalau Betul, lihat betul. Secara mental iya, gue setuju. Tapi secara kualitas enggak. Oh, gitu. iya, iya. Dan dalam final, lu bisa satu musim main bagus. Ya. Tapi kalau final lu bikin Anti klimaks. salah passing, atau salah positioning, atau salah timing, itu langsung distrap sama pemain depan kayak begini. Kalau MU lagi on fire. Vip, ini Ya. kan kalau ngelihat Villarreal ini kan julukannya Yellow Submarine atau kapal selam kuning. Yellow. Kalau di Indonesia mungkin pempek kapal selam gitu ya, karena warna kuning gitu ya. Gimana menurut lo Villarreal di final ini? Kok dia bisa
bisa nyelam muncul ke permukaan gitu. Ya, pertama gua kasih tahu dulu kehadiran gua di sini biar jadi penyeimbang, Ji. Oh iya. Biar pribumi nggak kegeser. Woi. Ini bukan acara komedi anjir. Enggak, serius. Enggak maksud lu biar mengimbangin dua fans MU ini. Iya, takutnya nggak terlalu di nge-counter ke Villarreal. Iya. Karena MU berada di final ini dia tuh udah egonya udah diturunin banget. Dia tahu MU kastanya bukan di Liga Champions, diturunin lagi ke Europa League. Nemenin Arsenal, Arsenalnya pulang duluan. Arsenal nggak Jadi ada. MU tuh kalau menang sekarangnya bersyukur, kalau enggak juga biasa aja kalau Biasa kalah. aja. Tapi harus diingat dulu, Villarreal itu punya modal yang gede banget Apa di itu? final ini. Apa? Ngalahin tim sebagus Arsenal. Wah, ini gak Karena usah. nggak semua tim yang bisa ngalahin Arsenal tuh dengan pokoknya MU aja 3 tahun nggak menang. MU aja 3 tahun. Spesial Arsenal berarti. Tapi Emery pertama kali ketemu Ole 3-1 coach FA Cup. Iya. Iya, Ya, oke. FA Cup kan. Lanjut Pip, Abis apa itu lagi? seri menang. Lo jadi potong, punchline-nya sorry. punchline-nya belum keluar, punchline-nya hilang. Jadi gitu kan, Villarreal itu udah punya modal ngalahin tim kayak Arsenal. Karena tim-tim tertentu doang yang Bisa susah ngalahin payah ngalahin Arsenal. Orang-orang Sisa-sisanya ngalahin Arsenal dengan gampang. Itu punchline-nya ya. Bener kan kan? Bener itu. Iya. Gua kalau dibenerin sama Coach Jartin aman, nggak ada kardusin. Lu tadi dikardusin siap-siap di YouTube. Kalau lo melihat prediksi nanti, Pip, sebagai fans netral. Fans netral lah, gua ngelihat kalau mungkin Coach Justin nggak terlalu seneng pakai data-data, gua ngelihat pertemuan terakhir 4 pertemuan Arsenal sama Villarreal tuh selalu 0-0 Ji. 0-0. MU. MU. MU lawan Villarreal tuh selalu 0-0 kalau dicari tuh 0-0. Kadang-kadang 0-0 semua. Jadi prediksi gua nanti bakal adu penalti, Ji, 0-0 dan dia juara bersama ke Subasa juga. Emang acara komplek itu gimana sih? Acara kecamatan gitu ya? Nah ini kalau misalkan MU kalah, lo berani nggak Pip nge-tweet kayak kemarin tuh yang ngata-ngatain Madrid gitu? Gue berani. Ngata-ngatain? Berani ya? Kalau lo mah udah emang cuan lo di situ gitu. Itu gue siap-siap. Kalau MU kalah, abis lu semua. Di Twitter, di IG, di YouTube, abis lu semua kalau MU kalah. Gimana Pip? Kalau gua sih nggak nge-tweet, Nggak nge-tweet? bikin video. Aduh, lihat congor lo doang kata-katain MU tuh ya. Nggak, tapi fans MU tuh udah lumayan bersahabat tuh gua. Sahabat ya. Tinggal Kalau lu fans udah- Madrid yang belum. Ya udah. Ya lo kan fans Barcelona, udah susah. Adrian, Gua apa? mau ngasih ini kuis dulu. Ji. Oh ya kuis dulu boleh sebelum pertanyaan terakhir ya. Jadi kuisnya adalah siapakah pemain La Liga yang paling bapuk? Nah, ini banyak kan. Tricky juga nih. Ya udah nanti gua kesini lagi, Ya. Ji, Ya. buat jadi penyeimbang lagi. Boleh. Ya. Ntar gua kasih tahu jawabannya. Oke, kita tanya pertanyaan ini ya, yang kursi suruh ngangkat sekalian. Lu sebagai pandit katanya juga sebagai tukang angkat kursi gitu. Gue jadi art juga. Ya begitulah Apipnya fungsinya hari ini. Nah ini gue mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin pengen gue tanyain sama fans MU, perwakilan fans gitu kan. Mungkin lo akan punya pandangan yang berbeda gitu. Kalau melihat ketika nanti MU juara gitu ya, menurut lo is that enough for MU musim ini? Karena kan pasti kalau haters akan bilang, ah biasa aja gitu MU juara Europa League. Dengan pemain kayak gini, menurut lo ini sebuah progres yang sangat bagus gak sih buat Ole dan juga MU? Ya kalau juara pasti itu progres ya dan buat jadi semangat buat musim depan ya, musim baru. Seandainya nggak juara, Oh nggak apa-apa. tetap menurut lo dia tetap Gue layak masih stay percaya dan sama juga progres? gue masih percaya sama Ole stay gitu dan dia menunjukkan semua progres itu kok. Gimana? Gue setuju oleh stay. Karena gue lihat Ole akan turun dengan MU. Atas dasar apa coach? Kan maksudnya progresnya Udah ada gitu. berkali-kali gue bilang, tapi karena menang itu fans MU ngelihat hanya yang penting menang. Gue melihat ini kemenangan jatuhnya dari mana? Dari permainan seperti apa? Ya. Dan menurut gue 60-70% murni dari individual. Tapi kan banyak tim yang juga begitu jadi juara sebenarnya. True. Cuman sekarang kan MU nggak juara, Ya. ya kan? Padahal dengan kualitas yang mereka miliki harusnya mereka bisa. Satu, kedua, Nggak bisa bilang harusnya juga. Ntar lanjutin dulu. kedua mereka beruntung, nyaris nggak ada yang cedera seperti dia dialami tim-tim lain. Ya. Karena benchnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Ya. Van de Beek berkali-kali dikasih kesempatan, Telles dikasih berkali kesempatan, apalagi kalau Martial balik. Jadi bench MU nggak bagus, nggak seperti City, kasarnya begitu. Ya. Liverpool mengalami itu. Ya. Banyak cedera, bench nggak bagus, drop.
Beruntung sampai di hari terakhir masuk ke Champions League. Tahun sebelumnya juga City mengalami itu kan, back-backnya cedera. Betul, true, drop, iya, ya iya. kan? Nah, MU belum mengalami itu. Pada saat makanya kelemahannya belum kelihatan karena kita tahu semua lah. Yang dipasang oleh selalu 11-12 pemain itu. Iya, iya. Selalu, karena baru sekali Maguire cedera, udah kebobolan terus. Nah, Iya kan? Nah keberuntungan itu dia ada. Karena gue melihat bukan karena gue benci MU atau apa, enggak ada hubungannya. Gue lihat permainan itu very old school. Bener-bener nggak jauh beda sama Zidane lah kalau Zidane pegang MU. Oke. Justru gue berpendapat kalau pelatih kayak Rangnick, Nagelsmann, bahkan Klopp pegang MU sangat bisa bersaing. Belum tentu juara, tapi lebih bisa nendang daripada sekarang. Oke, itu That's why fansnya kan bilang, Ya. musim lalu 3, 2, tahun ini 2, tahun depan 1. 1. Potong kuping gue kalau itu terjadi. Nah, tapi kan gini coach, ibaratnya sekarang di era sepak bola modern ini dengan kompetisi yang sangat ketat dan juga jadwal yang kemarin amburadul, Iya. bisa konsisten di peringkat 2 terus aja udah sebuah ya belum cukup, tapi ya udah nggak banyak itu tim yang bisa Kan gue konsisten bilang, gitu kan. karena nggak ada yang cedera. Oke. Karena nyaris pemain inti nggak cedera. Lu fair aja lah untuk fans MU. Lu tarik Bruno aja deh, nggak usah banyak-banyak. Lu tarik Bruno aja deh. Langsung berantakan. Tapi kalau MU bisa Bukan belanja, langsung berantakan, tapi at least lu akan berkurang beberapa poin. but if MU belanja memang punya kedalaman yang bisa mumpuni sama City dan juga Liverpool, menurut lo bisa lebih daripada sekarang? Enggak, karena kualitasnya Ole. Oh, berarti lo murni karena olehnya. Murni Ole, Oke. bukan kualitas. Justru gue selalu bilang, MU, ya lu boleh setuju atau enggak, MU menang Piala Ciki ini enggak sesuai dengan MU. Ya, tapi kan Liga pun juga kalau misalkan MU itu harusnya survive di Champions League, minimal sampai semifinal lah. Oke, Ngerti harusnya nggak? ya. Harusnya. Ya. Ini grup pun nggak lolos. Enggak. Menurut gua, lu selalu bilang oleh kurang karena itu nggak apple to apple sih. Karena lu bandingkan sama Klopp dan Loh, terus Guardiola. bandingin sama siapa? Loh, ya makanya semua Ma- orang kan butuh masa waktu gua- gitu loh. Bentar, masa gua harus bandingin Ole dengan pelatihnya Brighton Enggak atau lah, Stoke City? beda Kan lah. enggak. Oh, MU itu lu lupa, MU itu one of the biggest club in the world. Ya, Sampai true, sekarang. true. Enggak, sampai sekarang. True, true. That's why mereka harus bersaing dengan Klopp, Pep, dan lain-lain dong. Ya, ya. Ya, Ya, tapi kan maksud gua kalau dibandingin itu juga Klopp sama Pep punya jam terbang yang lebih tinggi gitu kan. Sekarang iya, tapi pada saat itu Pep pertama kali langsung 6 trofi loh di tahun pertamanya Pep. Tapi kan hegemoninya Pep melanjutin yang True. udah sukses Iya. timnya. True, oke. Oleh Sekarang- dapat dari Basian banyak. Sekarang Ole udah 2 tahun, perkembangan permainan nyaris nggak ada. Ya, tapi kan lu bilang Zidane pun juga nggak punya perkembangan permainan, tapi Emang nggak? tapi juara-juara mulu Iya, kan. karena kualitas semuanya dan terbukti nggak ada Cristiano Ronaldo mana Zidane. Ya Barcelona ada Messi-nya nggak juara juga sekarang Apa? kan. Barcelona ada Messi Masih nggak udah juara. berapa tahun hancur-hancuran. Iya makanya Iya, maksud kan? gua ya artinya pelatih pun kadang punya memaksimalkan pemain tanpa permainan cantik pun tetap bisa bawa Menurut prestasi gua gitu kan. sih tetap bisa. oleh butuh waktu coach. Karena ya butuh pengalaman dan kebetulan MU itu semuanya yang mendukung oleh. Lu kalau butuh pengalaman gue setuju. Cuman at least ada dasarnya, ngerti nggak? Sama kayak Arteta lah. Arteta menerapkan sebuah taktik yang tidak cocok dengan kualitas pemain Arsenal. Tapi kan emang kalau Tapi filosofi kalau dia pegang Barcelona mungkin lebih cocok dengan strategi yang diterapkan. tapi kan mungkin emang filosofi permainan pelatih udah susah coach kayak Simeone Conte kan nggak mungkin dia tiba-tiba berubah jadi Pep Guardiola gitu kan secara Oh iya enggak. taktikal kan. Gini, apa yang gue bilang? Pelatih hebat bisa memanfaatkan. Sekarang kita tanya deh, kita lihat. Sebelum Bruno Fernandes datang, Iya. apakah ada perubahan dari sistem atau dia maksa Lingard sama si orang Italia Pereira. itu? Brazil. Brazil. Kan dia coba, dia tidak merubah strateginya. Ya. Dia coba terus, Gatot, akhirnya Bruno datang langsung berjalan. Ya kan? Ya, ya. Maka dari itu kalau Bruno cedera, harusnya sebelum Bruno datang, kelihatan berjalan. Walaupun seandainya pada saat itu pun nggak juara, nggak apa-apa. Tapi at least memanfaatkan peluang. Oke. Memanfaatkan chance. Dan itu yang gue tidak lihat. Gimana lo merasa Ole ada orang yang sekarang ini tepat menangani MU atau menurut lo emang Menurut Ole gua tepat. mentok di sini? Menurut gua oleh orang yang paling tepat dan pertanyaan Coach Justin menurut gua cuma bisa dijawab dengan waktu ya. Ya oke. Bukannya gua retorika tapi ya begitu gitu loh. Ya karena menurut ya, ibaratnya kan emang point of view-nya berbeda. Ketika Zidane udah juara sama Madrid pun dia tetap bilang Zidane secara permainan emang nggak spesial gitu Nggak kan. spesial. Tapi dia bisa bawa juara. kualitas pemainnya di zaman itu kan. Dan sekarang nggak ada Ronaldo, pemain yang hebat sudah berumur. Tapi kan masih sempat juara kemarin tahun lalu kan. Iya, Iya. iya betul kan karena
pandemi. Iya, iya, Kan iya. berhenti. Jadi semua lagi amburadul. Jadi nggak bisa jadi. Tapi dia kan juga kena, Barcelona juga kena. Barcelona itu sudah semenjak ditinggal Pep itu ancur-ancuran. Oke, ini gua udah dimarahin. Nggak, jadi lu nggak bisa hanya Nggak, melihat ini- ininya hasilnya atau apa jelek. Gue lihat murni dari Iya, permainan. iya, iya. Iya, makanya itu adalah different point of view sebenarnya dari sisi menilai dari sisi pelatih. Tapi udah durasi sudah mulai memisahkan kita. Prediksi dulu deh, menurut lo ntar malam lo pasti MU menang? MU Ya menang. pastilah. Iya, dari sisi MU. Tapi menurut lo akankah menang besar dari awal meyakinkan atau menurut lo emang bikin deg-degan sepanjang 90 menit? Nggak tahu ya, gue 3-0 ya. Wih, yakin banget gimana coach sebagai fans Villarreal? Gue sering salah sih, Iya, cuman iya. nggak tahu. Dia juga sering salah. Gue sih enggak, gue lebih sering benar. Gimana coach? Lo melihat, Cuman kardus aja lo bilang kan gua melihat sering ini salah. Gue ketat atau- kalau match ini, makanya gue nggak bikin preview juga. Ini nggak bisa diprediksi karena kedua tim itu nggak konsisten at all. Berarti- Apalagi sekarang nggak ada Maguire. Ya. Dan depannya tahu sendiri Iya, kayak gimana MU. kadang on fire banget, kadang hilang Hat-trick banget. nggak menang loh. Iya, Iya kan, hat-trick nggak menang. Bahkan dengan tim inti pun mereka nggak menang lawan Fulham. betul. Dengan Bruno. Jadi sementara City dihajar sama mereka. Iya, iya. Jadi MU ini nggak bisa diprediksi. Punya dua wajah yang berbeda ya, keseringan ya. Gua harap sih sebagai penonton netral, at least jangan parkir bis lah. Capek nonton. Jangan apa? Sebagai penonton netral jangan parkir bis. Oh, iya. Oke, ini terakhir, ini mau apa? Mau menjawab lagi atau gue boleh nanya transfer? Oke, masih ada durasi. Ini ada soal rumor transfernya Declan Rice yang katanya Declan Rice dibanderol 90 juta. Menurut lo go for him atau enggak? Go for it apa Siapa enggak? Sancho? Si Declan Rice, Rice, 90 Declan juta. Go Terlalu for it mahal apa enggak? ya, terlalu mahal ya? menurut gua. Dengan kebutuhan MU sekarang? Atau menurut lo ada alternatif yang menurut lo emang layak untuk dicari itu? Ada bisa Ruben Neves, Yves Ruben Neves. Bissouma. Tapi Ruben Neves secara defense-nya nggak sekuat itu. Dia lebih ke box to box yang juga punya atribut nyerang sebenarnya Iya, kan dibanding iya, Declan Rice kan. Cuman ya kan Bissouma alternatif. mungkin menarik ya. Yves Bissouma ya. Dan Bissouma. gue pengen Toni Kroos ya. Toni Lu Kroos. tahu, Declan Rice di Belanda itu 10 lu tinggal pilih pemain kayak Declan Rice. Kalau Serius. Ryan Gravenberch itu Gravenberch 2 level lebih bagus daripada Declan Rice. Gue bingung, orang persis, gue masih inget 2 tahun yang lalu ada salah satu pandit top, Madison harus ke MU, Madison harus ke MU. Gue bilang, ini Madison pemain mediocre banget. Ngerti nggak? Sama kayak Drinkwater, sama dan ujungnya gue selalu bener. Haters aja nggak percaya. Haters itu pengen gue jadi paranormal. Tebak skor. Iya, ya nggak Tapi bisa. kalau soal ngelihat pemain, ya sorry itu saya luar, kalian harus belajar banyak dari gue. Asik. Madison sama dan Declan Rice persis kayak begini. Iya, iya. Gravenberch dari Ajax itu yang umur 18, 2 level di atas Declan Rice. Ya walaupun dia nggak pernah main di Liga Inggris sih sebenarnya belum kelihatan. Belum terbukti, Belum terbukti setuju. kan ya kan. Cuman orang masa nggak bisa ngelihat. Itu gue ngelihat sama kayak Grealish, sama kayak Madison. Lu lihat 2 tahun yang lalu pas Madison lagi oke-okenya. Iya. Pemain gini bilang oke buat MU. Beruntung MU masih pinter nggak beli dia gitu. Iya, iya, iya. Sekarang mana Madison? Ya ibaratnya kayak di Maria aja di MU juga jelek kan. Segitu Iya. punya pengalaman. Sorry ya, buat gue kayak main di MU itu butuh mental sih. Iya, iya. Fred lihat lah, di Fred. YouTube buset. jago Depay, banget. Depay. Pas main di MU, aduh hilang. Apa? Tapi seru sih gue dari tadi nih, Gi. Nah. Dengerin malah lu yang debat sama Ko Justin. Tapi ini gue mau ngasih tahu nanti jam 2 ada Nobra. Nobra, nggak pakai Nobra bra lawan ya. Jebret Media. Ngelihat pandit-pandit pada nggak pakai bra siaran. Gokil juga. Ini kalau ngelihat ini dia, nanti ya jam 2 akan ada Nobra sama siapa nanti ya? Belum ketahuan. Om Nico ya, Mr. Happy ya, Mas Vino sama Mardel sekalian bertiga. Iya, itu sama yang gua ini. berempat. Oh semua Oh, kalau perlu ya. Tapi dibayar kan tuh, cuma happy. Pokoknya itu yang Nobra yang waktunya senggang aja. Iya, benar-benar. Oh ya, sama tadi ada ini Gary Neville punya 3 pemain yang menurut dia menjadi ramuan juara MU musim depan kalau beli di kantong. Varane, Sancho, sama Kane ya. Ini menurut lo udah ramuan termujarab Ya, MU kalau? ini mah bukan MU aja, semua tim dikasih gini juga lebih hebat. Ini Neville ini emang dasar goblok. Tapi kalau ada Kane available gini, ya mending Kane sih daripada Haaland ya. Oke, ya dibanding Haaland ya. Dari sisi pengalaman adaptasi Karena ya. dari di Liga Inggris sudah terbukti, Iya, gue udah setuju. terbukti. Oke, Pip lo ngeliat Ini
lu sebagai pundit yang top dunia keluarkan statement kayak begitu. Semua tim yang dikasih 3 pemain itu akan jadi hebat, goblok. Misal postmort dikasih dia postmort. Juara. Juara championship. Oke, itu dia. Pip, gimana Pip? Ada prediksi terakhir nggak? MU Villarreal? Nggak ada ya? Nggak ada, gue 0-0. Nggak ada kejutan, lo bilang penalti dan juga juara bersama ya? Ya, gue itu aja. Gue pikir itu cuma bercanda, ternyata seriusnya juga itu. Oke. Enggak, tapi lu siap-siap kalau MU mainnya hancur, bukan menang kalah, hancur, gue sikat. Oh ya, jawaban Gua kuis nebeng- tadi nebeng jawaban pansos. kuis dari siapakah pemain La Liga yang paling bapuk yang tadi dibaca sama Apip? Jawabannya? Thiago Ampas. Iya. Kreatifnya nih. Ini pasti. Nyontek ya? Coach ya? Kebaca. Ya kan dia sama Abrar suka bikin podcast, gue tahu. Itu dia Selamat yang bisa menjawab benar. Abner kan udah kebaca kalau. Selamat yang dijawab dengan benar pertanyaan bapuk tadi dan pastinya hadiahnya nanti bisa klaim langsung ke emailnya Jebret Media. Thank you Habib, thank you Coach Yasin, thank you juga Adrian udah datang ke sini. Selamat nonton nanti buat final barengan sama kita Nobra buat yang mau join daftar aja. Sampai ketemu DPI minggu depan. Bye bye minggu depan besok. Bye bye.